Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Amira Dana Sution dan pada siang hari ini saya akan mempresentasikan salah satu jawaban dari salah satu soal di ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Operasional 2 di Prodi Manajemen Universitas Siber Asia. Dan soal ini adalah terkait penggantian mesin di soal ujian akhir semester Manajemen Operasional 2 yaitu nomor 3. Untuk soalnya sendiri adalah diketahui bahwa perusahaan XYZ ingin mengganti mesin lama yang digunakan dengan mesin baru. Harga mesin baru adalah Rp500 juta dengan umur ekonomis 10 tahun. Harga mesin lama jika dijual seharga Rp200 juta dengan perkiraan umur ekonomis masih dapat dipakai selama 4 tahun. Adapun rincian biayanya di soal adalah sebagai berikut ini. Dan di sini Anda sebagai manajemen operasional diminta untuk membuat keputusan apakah sebaiknya mengganti mesin lama dengan mesin baru dan berapa lama modal akan kembali. Jadi di sini saya akan menjawab menurut pendapat saya terkait keputusan apakah saya perlu mengganti mesin baru atau tetap menggunakan mesin lama. Dari soal, untuk jawaban saya sendiri adalah sebagai berikut. Dari soal, diketahui bahwa ada beberapa komponen data yang dapat kita ketahui, dan itu saya rekap pada tabel di jawaban ini. Di mana kita mengetahui bahwa upah langsung untuk mesin lama dan mesin baru itu berbeda. Untuk mesin lama adalah Rp50 juta, mesin baru Rp30 juta. Untuk upah tak langsungnya di mesin lama Rp25 juta, di mesin baru Rp15 juta. Biaya pemeliharaan Rp30 juta di mesin lama, Rp10 juta di mesin baru, biaya listrik Rp15 juta di mesin lama dan Rp15 juta di mesin baru. Untuk bunga per tahunnya sama di 5% per tahun, dan untuk nilai sisa dari mesin lama Rp40 juta dan nilai sisa dari mesin baru adalah Rp50 juta. Dari sini, kita menjumlahkan total biaya operasional yang diperlukan dari masing-masing mesin dengan menjumlahkan antara upah langsung, upah tak langsung, biaya pemeliharaan, biaya listrik, pajak, dan asuransi juga, dan didapatkan total biaya operasional untuk mesin lama adalah Rp125 juta dan mesin baru Rp90 juta. Untuk harga mesinnya sendiri kita ketahui dari soal bahwa mesin lama adalah Rp200 juta dan mesin baru adalah Rp500 juta. Untuk umur ekonomis mesin lama 4 tahun, untuk umur ekonomis mesin baru adalah 10 tahun. Dan di sini saya sebagai manajemen operasional akan melakukan pertimbangan dengan menggunakan beberapa alternatif. Untuk yang pertama sendiri adalah menentukan atau mempertimbangkan dengan menghitung annual cost saving. Annual cost saving ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan dari total recurring cost dan non-recurring cost dan depresiasi dari mesin lama yang kita miliki dengan mesin baru yang akan kita beli. Atau antara mesin yang satu dengan mesin yang lain yang apabila kita beli, tapi dalam hal ini adalah membandingkan antara mesin lama dan juga mesin baru. Metode ini menekankan pada adanya kemungkinan penghematan atau saving yang diperoleh dari mesin-mesin yang akan dipilih, baik mesin lama ataupun mesin baru. Untuk menghitungnya sendiri, kita harus menentukan yang pertama, menentukan biaya bunga dan biaya depresiasi. Kemudian kita menentukan biaya total per tahunnya yang tadi sudah kita jumlahkan dalam tabel. Kemudian kita menghitung annual cost saving approach-nya dengan rumus biaya total mesin lama dikurang biaya total mesin baru. Dan nanti juga kita akan menghitung capital recovery period yang digunakan untuk melihat berapa lamakah modal atau uang yang ditanamkan dalam mesin baru tersebut akan kembali dengan rumus harga mesin baru dikurang harga mesin lama dibagi annual cost saving approach ditambah depresiasi dari mesin baru itu sendiri. Nah, yang pertama kita harus menghitung annual cost saving ini. Untuk perhitungan sendiri, pertama kita harus mengetahui bunga dari mesin lama dan mesin baru untuk mengurangi biaya total mesin lama ataupun mesin baru. Untuk pertama, bunga mesin lama itu 5% dikali 200 juta yaitu Rp10 juta. Yang kedua, bunga mesin baru itu 5% dikali Rp500 juta yaitu Rp25 juta. Dari sini kita mengetahui untuk annual cost saving approach antara biaya total mesin lama dikurang biaya total mesin baru adalah Rp125 juta dikurang Rp90 juta sehingga dapatlah Rp35 juta per tahun. Dari sini kita mengetahui bahwa ada annual cost saving jika kita menggunakan mesin baru di mana jumlahnya sekitar Rp35 juta. Itu untuk pertimbangan yang pertama. Alternatif pertimbangan kedua, kita bisa menentukan dengan melihat capital recovery period tadi untuk memperhitungkan modal akan kembali atau bisa ditentukan modal akan kembali itu berapa lama. Yang bisa kita tentukan dengan menjumlahkan dengan mengetahui
capital recovery period dengan rumus harga mesin baru dikurang harga mesin lama dibagi annual cost saving approach tadi ditambah depresiasi mesin baru. Nah, di sini kita menghitung dulu depresiasi mesin lama dan mesin baru. Untuk depresiasi mesin lama adalah harga jual saat ini dikurang nilai sisa per umur ekonomis. Didapatkan 200 juta rupiah dikurang 40 juta rupiah dibagi 4 sama dengan 40 juta rupiah. Untuk depresiasi mesin baru sendiri, digunakan rumus harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Berarti 500 juta rupiah dikurang 50 juta rupiah per 10 sama dengan 45 juta rupiah. Langsung kita masukkan ke rumus capital recovery period. Dalam hal ini adalah untuk menghitung capital recovery period dari mesin baru dengan rumus harga mesin baru dikurang harga mesin lama dibagi annual cost saving approach ditambah depresiasi mesin baru. Maka dapatlah angka 500 juta rupiah dikurang 200 juta rupiah dibagi 35 juta rupiah ditambah 45 juta rupiah. Sama dengan 300 juta rupiah dibagi 80 juta rupiah sama dengan 3,75 tahun. Atau dalam hal ini dikonversikan menjadi 3 tahun 9 bulan. Maka segitulah waktu yang dibutuhkan agar investasi penggantian mesin baru itu akan kembali, yaitu selama 3 tahun 9 bulan. Jadi sudah ada 2 pertimbangan, yaitu annual cost saving approach atau annual cost saving dan capital recovery period nih dari kedua mesin. Yang ketiga adalah total life average method. Ini adalah semua biaya per tahun dibandingkan, termasuk semua biaya-biaya untuk memiliki mesin tersebut dan taksiran semua biaya-biaya operasi atau operating cost. Hal ini bertujuan untuk menentukan mesin mana yang akan kita pilih. Dari maka total biaya rata-rata setiap tahun dari mesin tersebut kita bandingkan satu sama lain. Dan sudah tentu mesin yang mempunyai biaya total rata-rata setiap tahun atau total life average yang terendah yang akan lebih baik untuk dipilih. Di samping ada pertimbangan lain tentunya. Nah, pertimbangan ini yang perlu diperhatikan di total life average method itu adalah dengan memperhitungkan antara biaya total dibagi umur ekonomis. Kita mengetahui bahwa untuk mesin lama, biaya total mesin lama per umur ekonomisnya sama dengan 125 juta dibagi 4, yaitu 31.250.000 rupiah. Sedangkan untuk mesin baru, di mana biaya total mesin barunya dibagi umur ekonomisnya, berarti 90 juta dibagi 10 juta rupiah, maka total life average-nya 9 juta rupiah. Tentu dengan metode ini, kita mengetahui bahwa mesin baru jelas lebih murah, di mana hanya membutuhkan 9 juta per bulan, per tahun, maaf. Sedangkan di mesin lama, itu membutuhkan 3.750.000 per tahunnya. Sehingga dari pertimbangan ini saja, direkomendasikan untuk mengganti ke mesin baru. Alternatif yang keempat, kita memperhitungkan present worth method. Ini adalah untuk menentukan nilai pada saat sekarang ini dari jumlah dana yang diinvestasikan untuk jangka waktu tertentu dari masa sekarang dengan tingkat bunga tertentu juga. Nah, penilaian ini dilakukan baik pada mesin lama maupun mesin baru sehingga dapat dibandingkan nih, mesin yang dipilih adalah mesin yang mempunyai nilai atau biaya pada saat sekarang yang paling rendah. Untuk rumus dari present worth method sendiri adalah harga jual dikurang biaya operasional dikali present value interest factor annuity yang ada tabelnya tersendiri dikurang dengan nilai sisa dikali present value interest factor atau present value interest factor annuity itu sendiri adalah faktor bunga nilai sekarang dari anuitas dan itu ada tabelnya tersendiri. Dan sama juga untuk present value interest factor itu sendiri adalah faktor bunga nilai sekarang. Nanti kita akan menentukan untuk present worth method itu dari mesin lama ataupun mesin baru. Untuk perhitungannya sendiri, di mesin lama, harga jualnya kita mengetahui 200 juta. Biaya operasionalnya 125 juta, nilai sisa airnya 40 juta. Untuk nilai present value interest factor annuity-nya di bunga 5% dengan masa ekonomis 4 tahun, itu di 3,5460. Sedangkan untuk nilai present value interest factor-nya di bunga 5% dan jangka waktu 4 tahun itu di 0,823. Jadi dari sini bisa kita perhitungkan di mana 200 juta ditambah 125 juta dikali 3,5460 dikurang 40 juta dikali 0,823 totalnya adalah 676.170.000. Itu adalah present worth method dari mesin lama. Untuk present worth method dari mesin baru sendiri dengan harga jual 500 juta rupiah, biaya operasional 90 juta, nilai sisa akhir 50 juta, nilai present value interest factor annuity di bunga 5% dan masa ekonomi 10 tahun itu di 7,772.
Sedangkan nilai present value interest factor di 5% dan 10 tahun adalah 0,614. Untuk perhitungannya sendiri berarti 500 juta rupiah ditambah 90 juta rupiah dikali 7,772 dikurang 50 juta rupiah dikali 0,614, maka present worth method dari mesin baru adalah 1.230.780.000. Mohon maaf, maksud saya adalah 1.230.780.000 rupiah. Dari pertimbangan present worth method, di mana kita harus mengetahui biaya pada saat sekarang yang paling rendah yang akan kita pilih, maka mesin lama mempunyai present worth method yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan mesin baru. Sehingga dari pertimbangan ini saja tidak direkomendasikan mengganti mesin. Nah, dari beberapa alternatif tadi, kita sudah memperhitungkan dan juga mendapatkan angka-angka atau pertimbangan-pertimbangan lebih baik untuk menetapkan mesin lama atau mesin baru yang dapat kita rekap sebagai berikut. Yang pertama, untuk annual cost saving. Kita mengetahui bahwa annual cost saving-nya itu mesin baru lebih rendah dari mesin lama dan ada saving sekitar 35 juta. Jadi dari kesimpulan alternatif ini, rekomendasinya adalah diganti ke mesin baru. Untuk rekomendasi yang kedua, mohon maaf, maksud saya untuk alternatif yang kedua adalah total life average method, di mana kita mengetahui mesin baru lebih murah daripada mesin lama. Jadi di sini tentunya dari pertimbangan yang kedua, rekomendasinya adalah tentu mengganti ke mesin baru juga. Yang ketiga, untuk present worth methodnya sendiri, kita mengetahui bahwa mesin lama biaya sekarangnya lebih murah daripada mesin baru. Jadi untuk pertimbangan ini, rekomendasinya adalah tetap menggunakan mesin lama. Dan yang keempat, ada capital recovery period, di mana di sini investasi awal mesin baru dapat kembali dalam jangka waktu 3 tahun 9 bulan nih. Jadi kita mengetahui bahwa masa manfaat saat ini dari mesin lama itu 4 tahun. Sehingga apabila dalam waktu kurang dari 4 tahun investasi mesin baru sudah, sedangkan dalam waktu kurang dari 4 tahun investasi dari mesin baru sendiri sudah kembali. Maka menurut saya dalam hal ini penggantian mesin baru dapat dipertimbangkan. Dari 4 alternatif tadi, dan diketahui dari rekapnya, rekomendasinya condong ataupun cenderung terhadap penggantian ke mesin baru. Dan saya sendiri selaku manajemen operasional, setelah memperhitungkan alternatif-alternatif ini, mempertimbangkan dan menerapkan beberapa sudut pandang lain dan metode penggantian mesin baru, saya selaku manajemen operasional akan membuat keputusan untuk melakukan penggantian kepada mesin baru dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, mungkin itu saya yang dapat saya presentasikan untuk ujian akhir semester manajemen operasional 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.